Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Shalom sidang jemaat semuanya. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan masih memberikan kita kesempatan, kemurahan untuk boleh mengikuti ibadah secara online. Bersyukur Tuhan memberikan kemenangan untuk kita mengatasi segala rasa malas, mengatasi mungkin kebosanan. Biarlah semua itu tidak menghalangi kita untuk datang ke hadirat Tuhan. Karena banyak di luar sana yang mungkin tidak bisa melihat handphonenya begitu ya. Tidak bisa melihat layar TV-nya mungkin untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Begitu banyak, saya tahu ada orang-orang yang rindu untuk kembali ke gereja ini. Beribadah secara biasa lagi. Tapi Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk kita beribadah secara online. Mari, tidak kita sia-siakan, tidak kita buang-buang waktu kita. Kita persiapkan diri kita untuk menghadap ke hadirat Tuhan. Mari kita mulai sebelumnya dengan doa. Saya ajak sidang jemaat untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Bersyukur Engkau sudah memberkati kami dengan limpahan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah saat ini Tuhan. Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan. Di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan, Kau masih mengizinkan kami untuk berkumpul bersama dengan keluarga kami. Bersyukur ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila kerinduan kami Tuhan, boleh kami, Tuhan kami ungkapkan, boleh kami serukan lewat pujian-pujian kami. Biarlah Tuhan apa yang ada dalam hati kami Tuhan boleh sampai ke hadirat-Mu. Jadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Beri juga untuk firman-Mu biarlah menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Menjadi terang melalui setiap jalan-jalan kami, pelita dalam setiap langkah kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu tidak menjadi sia-sia. Tapi kami tahu Tuhan firman-Mu ya Bapa sungguh-sungguh menyelesaikan masalah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah sekarang kami boleh mulai ibadah kami. Hanya dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala perkara. Setia memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Ya penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
keselamatan kami. Tidak ada satupun yang lebih besar dari Engkau. Kekuatan-Mu Tuhan lebih itu semua. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam-Mu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia. Amin. Tetap percaya sidang jemaat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang sidang jemaat alami, hadapi sekarang, Tuhan akan memberikan jalan keluar supaya kita dapat menanggungnya karena Ia setia. Ku diberi kuasa. Gajah mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa gajah mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imanalah Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Gajah mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa gajah mulia, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, bila Allah ada bersamaku, siapa yang sekali lagi bila Allah ada bersamaku. Siapa yang lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, imanalah Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja.
Haleluya, haleluya. Biarlah pujian-pujian ini bukan hanya sekedar pujian-pujian yang karena kita hafal, karena kita bisa gitu ya. Tapi sungguh menjadi ungkapan hati kita, seruan kita. Betul juga dengan pujian yang akan kita pujikan sebelum firman Tuhan. Biarlah ini menjadi doa kita setiap hari. Seruan kita setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan.
Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah menang atas musuh terakhir maut. Engkau sudah kalahkan. Engkau pun akan mampu memberikan kemenangan kepada kami menghadapi apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan ini Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau membawa kemenangan Tuhan. Untuk itu pagi hari ini juga Bapa dalam surga, Engkau sudah memberikan kemenangan bagi kami. Untuk kami boleh tidak terhalang dalam ibadah dan pelayanan kami Tuhan. Untuk itu kami bersyukur Tuhan. Dan menyerahkan keberadaan kami pagi ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau akan tolong kami, urapi kami. Kami sudah banyak memuji Engkau Tuhan. Engkau sudah mengurapi kami. Dan demi sekarang mau dengar firman-Mu, Engkau urapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berhadirat di antara sidang jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasa apapun yang mau mengganggu dalam pemberitaan firman kembali. Satu hati dan kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh perintahkan kamu keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau Roh Kudus pegang kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan shalom. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah pagi hari ini kita sudah menang, amin. Kita tidak terhalang untuk datang dalam ibadah pagi hari ini sekalipun di rumah secara online. Tapi Tuhan melihat hati kita. Apakah kita juga ada dalam persiapan untuk ibadah kepada Tuhan. Mari tetap temanya masih yaitu tentang saksi dan kesaksian. Ya, kita sudah tahu ada dua macam saksi dan kesaksian. Yang pertama saksi palsu, saksi dusta. Kita sudah juga diberitahu oleh Tuhan sehingga kita tidak lagi mudah untuk masuk menjadi saksi palsu atau saksi dusta. Yang kedua saksi yang benar. Ini yang masih kita bicarakan yaitu saksi yang benar. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, kita sudah mempelajari beberapa kali, ya. Di sini kita melihat bahwa Yesus bersaksi, ya, saksi yang benar. Yesus bersaksi sebagai anak Allah. Berarti menjadi kepala atas rumahnya, kepala atas tubuhnya. Ini sudah dipelajari pada ibadah doa tanggal 10 yang lalu. Yang kedua, dia bersaksi sebagai Mesias atau Kristus, yaitu yang diurapi. Ya, ada 3 jabatan yang diurapi, yaitu imam besar dan imam-imam, raja dan juga nabi. Jadi Yesus di sini bersaksi sebagai Mesias, artinya bersaksi sebagai imam besar dan raja segala raja. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 26, ya. Injil Matius pasal 26, kita membaca ayat yang ke-64, ya, ayat yang ke-64. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kudus dan datang di atas awan-awan di langit. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, di sini kita melihat bahwa Yesus sebagai Mesias, ya, di mana Yesus bersaksi sebagai imam besar dan raja segala raja. Tadi Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Itu imam besar.
dan datang di atas awan-awan di langit sebagai raja di atas segala raja. Ya. Jadi pagi ini kita masih mempelajari tentang Yesus bersaksi, saudara dikasihi Tuhan, sebagai imam besar dan raja segala raja. Kita sudah mempelajari kesaksian Yesus sebagai imam besar. Ya, ini dipelajari dalam ibadah tanggal 8, ibadah PA. Nah, saudara dikasihi Tuhan, ya, kita melihat bagaimana Yesus bersaksi sebagai raja segala raja sekalipun menghadapi siksaan dan kematian. Dia juga bersaksi tentang imam besar menghadapi yaitu siksaan dan kematian. Demikian juga di sini ya Yesus bersaksi sebagai raja segala raja sekalipun menghadapi siksaan dan kematian. Tetap dia bersaksi benar. Untuk itu kalau Yesus bersaksi sebagai raja segala raja, pujian tadi, menang, ya, maka kita juga harus bersaksi bahwa Yesus adalah raja segala raja, apapun resiko yang kita hadapi. Kalau kita mempelajari yang lalu, Yesus sebagai imam besar juga menghadapi siksaan dan kematian. Kita juga harus bersaksi, ya, Yesus sebagai imam besar praktiknya kita menjadi imam-imam. Ya, menjadi imam-imam dan raja-raja. Ya, untuk itu saudara dikasihi Tuhan, ya, kalau Yesus sudah bersaksi itu sebagai raja segala raja, sekalipun dalam siksaan, kita juga harus bersaksi bahwa Yesus adalah raja segala raja, apapun resiko yang kita hadapi. Bagaimana prakteknya ya, untuk kita harus menjadi raja-raja yang berkemenangan. Jadi kita harus bersaksi menjadi kehidupan yang menang. Ya, raja-raja menuju kemenangan. 1 Korintus 15 ayat 25. 1 Korintus 15 ayat 25. Ya. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi dalam 1 Korintus 15 ayat 25 ini dituliskan ya, Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ini sama dengan Yesus sebagai raja segala raja. Kalau bicara raja, raja ini berada dalam kemenangan, namanya raja. Raja Daud pernah menyampaikan dan menuliskan dalam Mazmur 20 ayat 7 dan 10. Mazmur 20 ayat 7 dan 10. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Tadi raja juga salah satu ya, kehidupan yang diurapi. Dan menjawabnya dari surganya yang kudus. Ya, dengan kemenangan dan gilang gemilang oleh tangan kanannya. Tadi kalau kita memujikan peganglah tanganku Roh Kudus. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Karena Tuhan itu kudus. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi di sini dengan jelas Raja Daud mengatakan, aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 10, ya Tuhan
berikanlah kemenangan kepada raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Jadi kalau kita tampil sebagai raja, kita juga ada kemenangan. Ya. Jadi tabiat raja adalah menang atas semua musuh. Namanya raja. Menang atas semua musuh. Dan di sini kita melihat bahwa Yesus sebagai raja segala raja sudah menang atas segala musuh. Ya. Menang atas segala musuh. Sampai musuh yang terakhir tadi yaitu maut sudah dikalahkan. Jadi kita juga harus bersaksi Yesus sebagai raja lewat kita juga menang dalam menghadapi musuh-musuh ini. Kalau kita tampil sebagai raja, kita juga ada kemenangan. Ya, karena tabiat raja itu menang atas semua musuh. Kalau kita benar-benar bersaksi bahwa Yesus adalah raja segala raja, kita juga akan selalu menang atas musuh-musuh kita. Apa musuh kita? Siapa musuh kita? Ya, ada 3 musuh utama yang harus dikalahkan. Ya, ada 3 musuh utama yang harus dikalahkan. Musuh yang pertama, ya, maut. Ya, musuh yang pertama itu maut. Ya, musuh 1 Korintus 15, ya, 1 Korintus 15 ayat 26 kembali kita baca. Karena ia harus memegang pemerintah sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ya. Jadi musuh utama yang harus dikalahkan yang pertama adalah maut. Maut ini adalah dikatakan musuh yang terakhir. Jadi kalau yang terakhir, musuh yang terakhir saja dikalahkan, maka musuh lainnya juga pasti akan dikalahkan. Ya. Yang terakhir dikalahkan, maut. Berarti yang sebelumnya itu musuh-musuh juga dikalahkan. Ya. Maut itu sama dengan dosa, sebab upah maut adalah dosa. Upah dosa adalah maut. Ya. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi maut adalah dosa yang mengakibatkan sampai kematian kedua. Yaitu neraka untuk selama-lamanya. Ya. Kalau bicara tentang kematian, yang pertama ada kematian tubuh. Ya. Kita mati, ya, kembali kepada debu tanah. Itu kematian. Ya. Tetapi kalau kematian yang pertama, ya, itu ya, kembali kepada debu tanah. Tetapi kalau kehidupan itu, ya, di dalam kehidupannya, ya, itu ya, sungguh-sungguh menyerah kepada Tuhan. Ya, maka ya, kematian pertama itu ya, tidak berlanjut kepada kematian yang kedua. Karena kematian yang pertama itu ya, nanti dibangkitkan. Ya, kematian tubuh pertama ya, nanti akan mengalami kebangkitan yang pertama. Tetapi kalau di saat kehidupannya itu ya, tidak sungguh-sungguh, bahkan masuk dalam masa antikris, maka akan mengalami kematian yang kedua. Ya. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi ya, kalau maut ya, adalah dosa itu dipertahankan mengakibatkan kematian kedua, yaitu masuk dalam
neraka untuk selama-lamanya. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-8, Wahyu 21 ayat yang ke-8 itu ada 8 dosa yang akan menenggelamkan anak Tuhan ke dalam api neraka. Ya, sekali lagi kita baca saja Wahyu 21 ayat yang ke-8. Ya, di sini kita nanti melihat ada 8 dosa yang langsung menenggelamkan anak-anak Tuhan ke dalam api. 8 dosa utama. Ini langsung. Ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kalau 8 dosa ini, 8 dosa utama masih dipertahankan, maka itu akan membawa masuk di dalam api neraka. Istilahnya menenggelamkan anak-anak Tuhan yang masih mempertahankan dosa, yang tidak menang atas musuh-musuh. Itu akan langsung menenggelamkan ke dalam api neraka. Ya, untuk itu perhatikan, ada 8 dosa mulai dari penakut ya, sampai pendusta ini. Tadi dari 8 dosa, penutup dosa di sini itu berdusta. Artinya selama masih ada dusta, pasti masih ada 7 dosa lainnya. Dosa pertama sampai dosa ke-7 masih ada. Kalau dosa yang ke-8 itu masih ada. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Ini yang akan menenggelamkan kehidupan anak-anak Tuhan ke dalam api neraka. Sedang Yesus tadi sudah menang atas maut. Itu musuh terakhir. Karena itu kita juga harus menang atas maut. Menang atas dosa. Ya, tadi ada 3 musuh utama. Itu maut. Ya, upah dosa itu maut. Nah, jadi saudara dikasihi Tuhan. Ya, kita lihat Yesus sudah menang. Kita harus juga menang atas maut atau menang atas dosa. Prosesnya bagaimana untuk menang atas dosa? Prosesnya bagaimana untuk menang atas dosa? Jelas, yang pertama, kalau lihat dalam tabernakel, ya, harus bertobat. Mati terhadap dosa. Bertobat itu mati terhadap dosa. Ya. Jadi kita lewat mengakui dosa-dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Jadi ini yang pertama, musuh utama ya maut. Ya. Untuk menang atas maut, prosesnya bertobat yang pertama. Yang kedua, setelah mati terhadap dosa, kita harus ditenggelamkan dalam baptisan air supaya tidak ditenggelamkan tadi dalam api neraka. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi biar ini kita bisa mengerti. Ya. Dan setelah mati terhadap dosa, kita harus ditenggelamkan tadi dalam baptisan air. Supaya tidak ditenggelamkan dalam api neraka. Buktinya apa? Roma 6 ayat 4. Roma 6
ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau sudah bertobat, masuk dalam baptisan air, istilahnya ditenggelamkan dalam baptisan air, maka kita akan hidup dalam kebenaran. Itulah hidup baru. Ya. Hidup dalam kebenaran. Ya. Nah, kalau sudah bisa hidup benar, maka tidak akan sulit untuk mengalahkan musuh-musuh yang lain. Kalau tidak bisa hidup benar, maka akan sulit. Bahkan tidak akan bisa mengalahkan musuh-musuh yang lain. Jadi yang pertama tadi seperti musuh yang terakhir sudah dikalahkan, itu maut. Demikian juga kalau kita sudah mengalahkan musuh, ya, itu maut, dosa. Ya. Sehingga kita bertobat, kita hidup baru, hidup dalam kebenaran. Maka langkah selanjutnya kita tidak akan sulit untuk mengalahkan musuh yang lain. Tadi musuh yang pertama tadi maut. Sekarang musuh yang kedua. Musuh yang kedua, dunia dengan segala pengaruhnya. Ya. Dunia dengan segala pengaruhnya. Ini yang kedua. Jadi musuh yang kedua, dunia dengan segala pengaruhnya. Yakobus 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi musuh yang kedua yaitu dunia dengan segala pengaruhnya. Apa pengaruh dunia? Apa pengaruh dunia? Ya, saudara catat ya, supaya saudara bisa mengikuti nanti. Jadi musuh kedua dunia dengan segala pengaruhnya, bentuknya yaitu kesibukan dunia. Ya, kesibukan dunia. Bukan tidak boleh sibuk dalam dunia. Kesibukan ini jangan sampai menghambat ibadah pelayan kita kepada Tuhan. Jangan sampai kita mengabaikan Tuhan. Tapi biar kita mengutamakan. Jangan kesibukan dunia itu menghambat kita, menghalangi kita dalam ibadah, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Yang kedua, dunia dengan segala pengaruh, pengaruh dunia yaitu kesibukan dunia. Yang kedua atau saya katakan B tadi, kesibukan dunia. A, yang B yaitu kesukaan dunia. Catat saudara, kesukaan dunia. Bukan tidak boleh punya kesukaan dunia, hobi dan lain sebagainya. Tapi juga kesukaan dunia ini jangan sampai menghambat dalam ibadah pelayanan. Jangan sampai mempengaruhi ibadah pelayanan kita. Sehingga kita tidak mengutamakan Tuhan. Kemudian pengaruh dunia yang ketiga atau B, saudara catat, yaitu kesusahan dunia. Kita menghadapi sekarang kesusahan. Oleh pandemi aja kita menghadapi kesusahan yang begitu banyak. Dampak-dampaknya juga begitu banyak. Tetapi saudara dikasih Tuhan, jangan sampai kesusahan ini membuat kehidupan kita juga
terpengaruh. Sehingga oleh karena kesusahan yang dihadapi sehingga stres, ya, khawatir, takut, sehingga nggak bisa mengutamakan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Dan juga termasuk kesulitan dunia dan lain-lain. Sekarang masa pandemi ini kita menghadapi kesulitan dunia dengan berbagai macam. Ya, yang sudah mau bebas, ya, tiba-tiba kemudian harus, ya, kembali oleh karena, ya, itu COVID itu terus merajalela, akhirnya, ya, PSBB lagi. Karena apa? Ya, ini kesulitan, jangan sampai menghambat juga, ya, jangan sampai mempengaruhi untuk kita dalam mengutamakan Tuhan. Lebih dari segala sesuatu, jangan menghambat, yaitu atau mempengaruhi dalam ibadah dan pelayanan kita ini. Sebab pengaruh dunia tadi membuat kita menjadi sahabat dunia itu. Baik itu kesibukan dunia, baik itu kesukaan dunia, baik itu kesusahan dunia, baik itu kesulitan dunia, itu akan menghambat, saudara dikasih, mempengaruhi ini. Sehingga kita menjadi sahabat dunia. Kalau menjadi sahabat dunia, sehingga kita tidak setia dalam ibadah dan pelayanan, tidak setia lagi dalam perkara yang rohani. Kalau sudah tidak setia dalam perkara yang rohani, menjadi malas dan jahat. Ya, menjadi malas dan jahat. Ya. Matius 25 ayat 26 dan 30. Matius 25 ayat 26 dan 30. Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam." Ayat 30, "Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Jadi pengaruh-pengaruh dunia ini membuat menjadi sahabat dunia, akhirnya kita menjadi malas dan jahat. Sehingga tidak bisa mengutamakan ibadah dan pelayanan. Artinya tidak lagi setia dalam ibadah pelayanan. Tidak lagi setia dalam perkara yang rohani. Tadi dalam ayat dituliskan, ayat 30, hamba yang jahat dan malas, ya, itu sama dengan hamba yang tidak berguna. Akhirnya masuk dalam kebinasaan. Ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu jangan kita menjadi hamba yang jahat dan malas. Ya, tetapi kita mau menjadi hamba yang setia, benar, berkobar-kobar dalam ibadah dan pelayanan. Ya. Jadi dalam ibadah, dalam pelayanan, Tuhan hanya lihat kesetiaan kita. Amin. Sekalipun saat ini kita sedang ibadah secara online, tetapi yang dilihat oleh Tuhan itu adalah setia, kesetiaan kita. Ya. Kalau ibadah normal dalam gereja, ya, hamba Tuhan, gembala bisa melihat masing-masing kesetiaannya. Oh ada. Tapi apakah hati itu
dalam ibadah itu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan atau masih ada dalam pengaruh-pengaruh dunia. Jadi yang Tuhan lihat dalam ibadah pelayanan yaitu bukan pinternya. Oh, sudah dapat gelar ini, dapat gelar itu, ya. Dalam pelayanan, ya, Tuhan hanya melihat kesetiaan kita. Amin. Tuhan tidak lihat kepandaian kita, apakah kita sarjana atau sarjani? Enggak. Saudara dikasih itu. Kalau Tuhan melihat itu kita enggak bisa melayani. Tuhan tidak adil. Tapi yang Tuhan lihat hati yang pinter, yang sederhana, yang tidak punya gelar, yang mungkin juga dulu istilahnya dulu lulusan SD Impres gitu, tetap bisa melayani. Yang dilihat ada hatinya setia atau tidak. Menjadi hamba yang berguna. Kalau tidak setia sekalipun pinter dan sebagainya, menjadi hamba tidak berguna. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kembali Matius 25 ayat 21. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Ini saudara, kalau kita menjadi hamba yang setia di sini, menjadi hamba yang berguna, hamba yang setia dan baik, tambah benar berkobar-kobar. Kalau kita setia mulai dari perkara yang kecil, mungkin pelayanan kita mungkin tidak dilihat oleh orang lain, ya, nyapu gereja, ya, dan lain sebagainya. Ini saya alami. Ya. Kalau setia, Tuhan akan berikan yang lebih besar. Sampai nanti kita bisa diberikan jabatan dan karunia dalam pembangunan tubuh Kristus. Itu kalau kita setia. Sampai nanti masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kita sudah belajar kemarin prosesnya ini. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kalau kita bersaksi sebagai raja. Ya, kita juga harus bersaksi sebagai raja. Kita harus setia dan baik, setia dan benar dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan dan dalam hidup kita ini. Sehingga nanti tadi kalau hambanya itu setia, benar, ya, setia dan baik, tadi akan turut dalam kebahagiaan surga. Kita akan menikmati kebahagiaan surga. Amin. Siapa mau menikmati kebahagiaan surga? Saudara boleh angkat tangan kepada Tuhan. Tapi dengarkan. Jangan sampai kita kalah. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Kalau kita ya, bisa setia baik, setia benar, kita menikmati kebahagiaan surga yang menjadikan semuanya jadi indah pada waktunya Tuhan. Dan yang penting tidak dicampakkan dalam kegelapan yang akan binasa. Bahkan kita masuk dalam puncak kebahagiaan. Di mana puncak kebahagiaan? Yaitu masuk dalam pesta nikah anak domba Allah. Amin. Ya, untuk itu juga perhatikan dalam hidup nikah ini. Jangan sampai yaitu dipengaruhi ya, oleh
dunia dengan pengaruhnya. Jangan sampai dipengaruhi kesibukan dunia, kesukaan dunia, kesusahan dunia, kesulitan dunia ini. Tapi biarlah kita menjadi saksinya. Yesus sebagai Raja, kita juga sebagai Raja. Ya, untuk setia, baik, setia, dan benar. Ini saudara dikasihi Tuhan. Kemudian yang ketiga, musuh yang ketiga. Ya, tadi musuh yang pertama, ya saudara sudah mencatat, yaitu maut. Ya, itu musuh terakhir. Kalau itu dikalahkan, ya, maka yaitu musuh yang kedua, dunia dengan segala pengaruh juga akan diberikan kemenangan. Sekarang yang ketiga, musuh dalam selimut. Ya, musuh dalam selimut. Ya, saudara catat, ya, musuh yang ketiga yaitu daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Ya, daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Ini ada musuh dalam dalam daging kita. Roma 8 ayat yang ke-7. Roma 8 ayat yang ke-7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Tadi dunia. Ya, sekarang yaitu keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini musuh yang ketiga. Ya, daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Kita hidup dalam daging, mempunyai keinginan daging, ada hawa nafsu daging. Tapi jangan ini yang berlebihan. Karena keinginan daging itu perseteruan terhadap Allah. Karena tidak taat dengar-dengaran, tidak taat kepada firman Tuhan, tidak takut kepada hukum Allah. Ya. Jadi ini musuh yang ketiga. Ya. Keinginan daging membuat kita tidak takut pada hukum Allah. Tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada firman Allah. Sebab keinginan daging, hawa nafsu daging itu selalu bertentangan dengan kehendak firman Tuhan. Yakobus 1 13 sampai 15. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15. Apabila seorang dicobai, jangan ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat yang ke-15. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya. Jadi dosa itu kalau terus diperbuat nanti akhirnya matang. Kalau sudah matang melahirkan maut. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Di mana hari-hari akhir ini jangan sampai kita itu juga dipengaruhi dengan daging keinginannya dan hawa nafsunya. Saudara dikasihi Tuhan. Karena tadi dikatakan ya, karena diseret dan dipikat olehnya.
Jadi keinginan daging ini memiliki daya pikat yang lebih memikat daripada firman. Nah coba ayo, mari kita jujur. Bagaimana ya, keinginan daging, hawa nafsu daging, apalagi yang menggiurkan ini lebih memikat daripada firman Tuhan. Ya. Kita jujur seringkali keinginan daging itu lebih diperhatikan daripada memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan atau melarang atau memerintahkan, tapi seringkali kita tidak mau untuk memperhatikan itu karena sudah terikat, akhirnya terseret. Kalau sudah dipikat oleh keinginan daging, hawa nafsu daging ini, maka kehidupan itu akan diseret untuk keluar dari firman pengajaran benar, alias tidak taat dengar-dengar kepada firman. Sehingga akan jatuh dalam pencobaan. Kalau jatuh dalam pencobaan sama dengan yaitu ada masalah yang akan datang. Masalah-masalah akan datang. Inilah ya, hari-hari ini mari kita mau untuk lebih sungguh-sungguh. Karena musuh utama ini hari-hari harus dikalahkan. Harus dikalahkan. Nah, saudara dikasih Tuhan. Ya, di dalam masalah seringkali menyelesaikan masalah dengan jalan tidak taat pada firman Tuhan lagi. Artinya sesuai dengan keinginan daging sendiri. Sehingga nanti benar-benar jatuh dalam dosa. Kalau sudah jatuh dalam dosa, hasilnya menghasilkan maut. Kalau kita melihat, ya, contohnya ya, di dalam Alkitab, Abraham sudah dijanjikan Tuhan akan punya anak dari Sarah. Banyaknya seperti bintang-bintang di langit, pasir dan lain sebagainya. Tapi karena saat itu Sarah itu mandul, sehingga Sarah menawarkan Hagar supaya mereka mempunyai anak atau keturunan. Dan saat itu Abraham mengikuti keinginan dagingnya. Ini suara dari Sarah, ya, dari seorang istri. Nah, padahal sudah dijanjikan, tapi Sarah mandul, sehingga Sarah punya pemikiran yang lain. Ya, ini sesuai keinginan daging, supaya bisa mendapatkan anak. Ya. Sepertinya memang berhasil, karena mereka bisa memiliki anak. Tapi bukan dari Sarah, tapi dari Hagar. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Sepertinya memang berhasil mendapatkan anak, memiliki anak. Padahal sesungguhnya itu hanya menghasilkan masalah. Hagar punya anak dari Abraham. Mereka menganggap Abraham punya anak. Tetapi di luar kehendaknya Tuhan. Ya. Dan anak itu lahir memang. Tapi hanya menghasilkan masalah. Yang sampai hari ini masalah itu tidak pernah selesai. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu kita harus hati-hati. Ya. Jangan sampai mengikut, jangan gegabah. Kita harus hati-hati. Ya. Keinginan daging tadi bukan hanya dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita, dari hati kita. Tapi keinginan daging juga bisa ditiup dari orang lain.
seperti Sarah yang meniupkan keinginan dagingnya kepada Abraham. Oh, keinginan harus punya anak. Aku nggak bisa, aku mandul. Ini keinginan daging. Ya. Sarah meniupkan, kalau katakan meniupkan ajaran, tapi yang tidak benar. Tetapi itu semua sudah terjadi. Dan banyak hal lagi yang dialami oleh Abraham. Sehingga Abraham harus menunggu 25 tahun. Dia berdoa. Menunggu 25 tahun. Baru Sarah dibuka rahimnya. Oleh karena Sarah itu saat itu taat dengan tunduk. Sehingga rahimnya dibuka. Dan dia melahirkan. Tapi Abraham harus tunggu 25 tahun. Ini saudara dikasih. Berdoa. Kuncinya pintu rahim Sarah dibuka. Sekali lagi yaitu taat dengan atau tunduk. Demikian juga ya, pintu rahim akan dibuka bagi siapapun. Tunduk, taat dengar, bukan keinginan daging. Ya. Pintu masa depan dibuka, taat dengaran ini. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, tetapi bersyukur saat Abraham dalam masalah dan saat itu Tuhan minta anaknya itu Ishak untuk disembelih. Dia Abraham tidak mau lagi mendengar suara dagingnya atau suara istrinya. Ya. Bahkan Abraham tidak menceritakan itu kepada istrinya. Supaya kalau diceritakan kepada istrinya pasti ada suara dari istrinya. Suara asing yang membuat Abraham menjadi goyah. Dan mungkin tidak berani melakukan membawa Ishak naik ke atas. Tapi di saat itu Abraham tidak mau lagi mendengar suara dagingnya ataupun suara istrinya. Karena tidak menceritakan kepada Sarah. Supaya juga tidak ada suara-suara apapun. Tapi hanya mendengar suara Tuhan. Mendengar suara perintah Tuhan. Sehingga Abraham sungguh-sungguh tertolong saat itu. Ya. Dia dengan iman, biar enggak apa-apa. Janji Tuhan kepada Abraham. Keturunannya begitu banyak, tapi anak satu di mana lahir, tetapi harus dipersembahkan. Tapi Abraham tidak mau mendengarkan lagi suara, hanya suara Tuhan. Dia berangkat bawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan dengan janji Tuhan. Pasti ditepati, tidak mungkin tidak. Sekalipun Ishak akan itu dipersembahkan mati, tapi Tuhan pasti tetap akan memberikan yang lain dan akan janjinya keturunannya akan banyak. Dia bawa, taruh di atas mesbah. Tuhan katakan stop. Ya, ya. Ada Yehova Jireh. Ini demikian juga kita ada keinginan daging. Dan tapi yang pertama dengarkan firman Tuhan itu yang tepat nanti akan berhasil. Amin. Janji Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Jangan ragu. Kita hanya seperti apa modalnya taat. Tidak mendengarkan suara asing sekalipun suara istrinya itu. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi Yesus sebagai Raja segala Raja sudah taat dengan sampai mati di kayu salib. Kita pun juga harus taat dengan sampai daging tidak bersuara. Kalau kita taat dengar kepada firman pengajaran benar, maka Tuhan yang menanggung resikonya. Ya. Tuhanlah yang menanggung resiko
yang kita hadapi. Jangan khawatir, jangan takut menghadapi masa-masa sulit ini, menghadapi masa pandemi. Janji Tuhan akan tetap berlaku bagi kita yang mau taat dengaran kepada perintah Tuhan, firman Tuhan. Inilah kesempatan. Ya. Banyak kehidupan yang bisa menyadari justru kesempatan seperti ini. Ya. Itu yang membawa kehidupan kita. Bisa mawas diri, bisa mengerti kehendak Tuhan, bisa berharap kepada, bisa menyerahkan kehidupan ke dalam Tuhan, bisa bersyukur kepada Tuhan. Kalau dulu mungkin dalam ini nggak pernah bersyukur, kurang terus. Kerjaannya, ya, usahanya, pabriknya kurang terus. Tapi di saat seperti mereka, ya, bisa mengucap syukur. Kalau usaha-usaha itu masih bisa berjalan sekalipun tidak seperti yang lampau. Dan menyadari bahwa bukan kekuatan kita ternyata. Gak bisa sombong. Mereka yang sudah tetap berasa, ya, mengerti, tidak sombong lagi. Tapi hanya menggantungkan kepada Tuhan dan mengucap syukur. Bahkan ya, yang dikejar, misalnya proyek dikejar-kejar, ya, nggak mau, batalin. Tapi datang yang lain yang tidak disangka. Itu, saudara, inilah Tuhan tidak pernah tinggalkan, amin. Nah, saudara dikasihi Tuhan. Ya. Jadi kehidupan raja-raja adalah, perhatikan, hidup benar, setia, taat dengaran. Ya, inilah hidup raja-raja ini. Ya, jadi catat saudara, kehidupan raja-raja itu hidup benar, setia, dan taat dengaran. Inilah kehidupan yang bisa bersaksi bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Bahkan menyembah Yesus sebagai Raja segala raja. Kalau kita menang atas 3 musuh tadi, maut itu musuh terakhir, maka yaitu musuh kedua, dunia dengan segala pengaruhnya, itu juga akan kita menang. Demikian juga musuh ketiga, daging dengan segala keinginan hawa nafsunya. Yang kedua, dunia dengan segala pengaruhnya. Ya, sehingga kita akan menang. Ya, kita hidup sebagai raja-raja. Ya, ini hasil yang pertama. Ya, kalau kita hidup benar, taat dengaran, setia, hasilnya yang pertama, ya, atau 3A. Ya, saudara catat. Yesaya 43 ayat 15-16. Yesaya 43 15-16. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Ayat 16, beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Jadi hasilnya yang pertama, kalau kehidupan kita sebagai raja, hidup benar, setia, taat dengaran, hasilnya kita akan mengalami kuasa penciptaan. Ya, mengalami kuasa penciptaan. Ini hasil yang pertama. Ya. Di dalam ayat 15-16 tadi dengan jelas. Ya. Secara jasmani
Israel sudah tidak ada harapan lagi. Ayat mengatakan seperti sumbu yang sudah padam dan buluh terkulai. Sudah enggak mampu apa-apa. Sudah jalan buntu. Tinggal mati aja. Saat itu secara jasmani Israel sungguh-sungguh sudah terpepet. Saat kita menghadapi keadaan di mana kita tidak ada harapan lagi, jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Tapi sembahlah Dia, Raja di atas segala raja. Karena tadi pujian, kita diberi kuasa dari Raja mulia. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, ya, hasilnya ya kita akan mengalami yaitu kuasa penciptaan. Sekalipun kita menghadapi masa yang sulit seperti saat ini, ya, tetapi ya, kita akan diberikan kemenangan. Karena kalau kita mau untuk menghadapi keadaan ini, ya, memang saatnya seperti harapan. Jangan mengeluh. Jangan mengeluh. Ya. Dan Sang Raja menciptakan tadi jalan di tengah laut. Ya. Sehingga jalan itu kering. Bisa dilewati Israel. Jadi hasil pertama oleh kuasa penciptaan artinya yaitu Tuhan menciptakan jalan keluar dari segala masalah sampai masalah yang mustahil. Amin. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, jalan buntu menghadapi pandemi, mungkin saat ini, belum ada jalan keluar. Ya. Saudara dikasihi Tuhan. Tapi bagi kehidupan yang mau untuk hidup benar, setia, taat dengar-dengaran, maka akan mengalami kuasa penciptaan. Artinya ada jalan keluar dari masalah yang sedang kita hadapi sampai masalah yang mustahil. Amin. Apapun yang sedang kita hadapi saat ini, masalah-masalah yang begitu sangat sulit. Ya. Dan saudara dikasihi Tuhan, Sang Raja menciptakan jalan di tengah laut. Yang kedua adalah mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan kita di tengah-tengah kemustahilan ini. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mari bawa kehidupan kita ini ya, untuk bisa ya, untuk hidup benar, setia dan taat dan dengar-dengaran. Selain mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada, tapi Sang Raja menciptakan masa depan yang indah pada waktunya. Jadi yang menentukan tadi adalah laut itu terbelah. Laut itu terbelah adalah kehidupan kita benar, kehidupan kita setia dan taat atau tidak. Itu yang menentukan laut itu terbelah. Kalau laut terbelah ada jalan keluar. Ya. Tuhan akan mampu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan akan memberikan masa depan yang indah. Israel masuk dalam Kanaan. Ya. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi mari untuk itu yang menentukan laut terbelah adalah kita mau hidup benar, setia dan taat atau tidak. Itulah pertolongan Tuhan kepada kita secara jasmani. Nah, kemudian yang kedua, hasil yang kedua, kalau tadi A sekarang B, Yesaya 6, 5 sampai 10, Yesaya 6, 5 sampai 10.
Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku seorang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepi dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, saut Yesaya, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tapi mendengar jangan. Buatlah hati bangsa Israel ini keras dan buatlah telinga berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Hasil yang kedua yaitu mengalami kuasa penyucian. Kesalahanmu telah dihapus, dosamu diampuni. Ya, ini hasil yang kedua, mengalami kuasa penyucian. Tadi yaitu mengalami kuasa penciptaan, kemudian kita yang kedua mengalami kuasa penyucian. Tadi ya, Yesaya dikatakan najis bibir ini. Kalau sudah najis bibir artinya seluruh hidupnya juga najis. Apa yang keluar dari mulut itu dari dalam hati. Ya. Jadi kalau tadi najis bibir perkataannya, seluruh hidupnya juga najis. Kalau tidak ada salah dalam perkataan tidak najis, itu sempurna. Tetapi kalau najis bibir seluruh hidupnya juga najis. Secara rohani Nabi Yesaya tadi kita melihat tidak ada harapan lagi. Tetapi untunglah dia melihat siapa? Melihat Sang Raja. Sehingga Sang Raja menyucikan bibir Yesaya. Ambil bara dari mezbah. Itu panas dicucuskan di bibir ini. Ya. Kalau bibir atau perkata disucikan, seluruh hidup kita juga disucikan. Sehingga seperti Yesaya bisa diutus oleh Tuhan. Siapa yang mau kutus? Utuslah aku. Ayat 9 tadi. Ya, ayat 9. Yesaya diutus pada bangsa yang tidak mau mengerti. Berarti yang menolak firman Tuhan. Ya, artinya kehidupan yang suci itu akan dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus sampai melayani orang-orang yang keras hatinya. Inilah pertolongan Tuhan kepada kita secara rohani. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati hari-hari ini. Ya. Tapi seperti Yesaya mau disucikan dari mulut pertama. Disucikan. Jangan sampai keras hati. Artinya tidak mau mengerti. Tidak mau menerima firman Tuhan. Bahkan menolak firman, keras hati. Akhirnya akan binasa. Tidak berguna. Tidak masuk di dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Berarti masuk dalam pembangunan tubuh Babel. Yang akan dibinasakan ini. Ya. Saudara dikasih Tuhan. Ya. Untuk itu mari hari-hari ini kita minta pertolongan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh mengalami penyucian. Yang ketiga atau C. Yaitu kita mengalami kuasa pemulihan itu. Ya. Jadi mengalami yaitu kuasa
penciptaan tidak ada menjadi ada, mengalami kuasa penyucian sehingga kita dipakai jadi hamba yang berguna dalam pembawaan tubuh Kristus. Yang ketiga yaitu mengalami kuasa pemulihan. Lukas 23 40 sampai 43. Lukas 23 40 sampai 43. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut? Juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus padanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini waktu Yesus disalib, salah satu yang di sisi Yesus yang disalib, dia mengaku. Ya, dia mengaku. Ya, orang ini tidak bersalah. Kalau kita ini sudah selayaknya dihukum. Karena kita menerima balasan yang setimpal dari perbuatan kita. Orang-orang jahat, pembunuh atas kayu salib. Tapi pengakuan daripada satu orang ini, yaitu Yesus tidak berbuat sesuatu yang salah. Baru orang ini mengatakan, "Ingatlah aku akan engkau apabila engkau datang sebagai raja." Orang ini memandang Yesus sebagai raja. Seperti Yesaya memandang sebagai raja ini. Kata Yesus, "Aku berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini hasil yang ketiga, kita mengalami kuasa pemulihan. Kalau dikatakan penjahat, itu sama dengan gambaran kehidupan yang sudah tidak ada harapan. Secara jasmani, juga secara rohani. Hanya menuju kepada kebinasaan oleh karena sudah di atas kayu salib. Tetapi kalau masih bisa melihat sang raja, artinya mau kembali hidup benar, mau kembali hidup setia, mau kembali taat. Ada kuasa untuk mengubahkan hidup kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Inilah mujizat yang terbesar, yaitu pemulihan. Jadi untuk itu, untuk bisa melihat sang raja, mari ingat hidup benar, suci taat dengar-dengaran. Sehingga akan ada perubahan hidup. Inilah saudara yang dikasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh perlu diperhatikan dalam kehidupan kita. Menghadapi apa? Sekarang kesulitan dalam segala bidang. Sakit penyakit, ekonomi, keamanan, dan lain-lain saat ini kita hadapi. Khususnya dalam masa pandemi ini. Di seluruh dunia ini. Tapi sampai nanti kita bisa mengalami kuasa pemulihan. Ya, mengalami kuasa pemulihan ini. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, mari pandang dia sang raja. Artinya prakteknya kembali hidup benar, setia dan taat. Ya, saudara dikasih Tuhan. Jadi untuk bisa hidup benar, pelayan siap. Untuk bisa hidup benar, itu sudah merupakan mujizat. Ya, sekali lagi, ya, untuk bisa hidup benar, itu sudah merupakan mujizat. Seperti penjahat
yang mengaku bahwa dirinya yang bersalah. Tidak menyalahkan Tuhan. Seperti pejahat yang lain itu. Menyalahkan Tuhan. Jadi saudara dikasih Tuhan. Saat kita dibaharui. Saat itu pintu Firdaus terbuka bagi kita. Amin. Dan kita akan mengalami suasana Firdaus. Ya. Tetapi, saudara dikasih Tuhan, kalau mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani juga akan terjadi. Ya. Dan saat Yesus datang, kita semua sudah diubahkan menjadi sama dengan Dia untuk apa? Menjadi raja-raja sampai masuk kerajaan surga kekal untuk selama-lamanya. Jadi mari perhatikan firman Tuhan pagi hari ini. Saat ini kita menghadapi 3 musuh yang harus dikalahkan. Maut, dunia dengan pengaruhnya, daging dengan segala keinginan hawa nafsunya. Ya, tapi kita harus menang. Bagaimana memandang Dia raja segala raja. Ya, inilah banyak berdoa ya untuk kita bisa mengalami yaitu sampai kita dipulihkan dan kita masuk dalam kerajaan surga kekal saatnya nanti. Tuhan memberkati kita. Mari kita pujikan satu pujian. Dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu untuk Dari atas kembali, dari atas kembali. Ya Bapa, dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam hidupku, agar ku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada sepihak kepada-Mu. Dari atas. Datangnya Bapa dalam kerinduan memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Menyenangkan hati-Mu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seluruh karya-Mu di dalam
raja di atas segala raja. Oh, haleluya Yesus. Ku berikan Segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyerahkan hatiku, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Seluruh karyamu di dalam hidupku, hanya ku berharap hanya kepadamu. Tak ada setia kepadamu, Tuhan. jadikan aku ada. Oh, rindukan yang kau pandang oh, haleluya. Haleluya. di dalam kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Biar sidang jemaat, mari kita mau pandang Dia Raja segala raja. Lewat kita setia, benar, taat, dengar-dengaran, maka kita akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Oh, haleluya. Jangan sampai kita terlena di saat-saat ini menghadapi apapun, menghadapi musuh-musuh yang ada yang sudah kita pelajari. Tapi biar kita menjadi pemenang-pemenang, menjadi raja-raja yang saatnya nanti kita akan bersama dengan Dia untuk selamanya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi. Engkau begitu baik. Engkau selalu memperhatikan kami. Engkau selalu memberikan Tuhan kepada kami motivasi untuk kami boleh mendapatkan jalan keluar dari segala masalah yang ada Tuhan. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan segala kebenaran kami ke dalam tangan. Kalau masih ada yang tidak sesuai dengan kebenaran, ampuni Tuhan. Dan firman-Mu dalam urapan roh bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga boleh termeterai dalam kehidupan kami ini Tuhan. Sehingga kami sampai mengalami Tuhan kuasa penciptaan, kuasa penyucian, sampai pemulihan Tuhan. Sehingga kami boleh bersama Engkau, Bapa di dalam surga, dalam kemuliaan.
Kami mengakui, menyadari banyak kekurangan, banyak kelemahan yang masih ada pada kami Tuhan. Tapi lewat kuasa urapan Roh menolong kami Tuhan. Sehingga apa yang sudah kami dengar sungguh-sungguh boleh terpeterai dalam hati kami masih, mengubahkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Masalah-masalah apapun yang sedang dihadapi oleh kehidupan kami Tuhan. Kalau kami memandang Engkau, kami tahu, kami percaya Engkau akan menolong, memberikan jalan keluar yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Bapa dalam surga, kehidupan nikah ke dalam tangan-Mu. Engkau juga akan tolong supaya kehidupan nikah ini juga boleh mendapat kemenangan, sehingga boleh merasakan suasana kebahagiaan surga di dalam kehidupan nikah masing-masing Tuhan. Sehingga bisa menjadi saksi bahwa Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih yang sudah menang Tuhan. Engkau juga memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih juga. Terima kasih Tuhan yang sedang menghadapi masalah di dalam usaha-usaha ataupun pekerjaan yang ada. Engkau juga tolong. Tahu percaya Engkau akan menolong. Sekalipun dalam masa sulit saat-saat ini. Tapi Engkau tetap memelihara. Dan mereka semua boleh mengucap syukur atas kemenangan yang Engkau berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Yang menghadapi sakit saat ini juga Engkau mampu untuk menyelesaikan Tuhan. Mengangkat kuasa sebab sakit penyakit. Terima kasih Bapa, menyembuhkan secara total Tuhan. Siapapun Tuhan, biar mereka juga bisa memandang Engkau sebagai Raja. Sehingga kemenangan juga akan didapat Tuhan dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk segala situasi yang ada saat ini Tuhan. Engkau tolong dalam penularan COVID-19 ini, ada yang naik, ada yang turun. Tapi Engkau akan tolong dalam keadaan kami sedang, di saat kami memandang Engkau sebagai Raja, Engkau memberikan kemenangan kepada kami. Engkau melindungi kami, memelihara kami, menjauhkan kami dari segala pengaruh-pengaruh sakit itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan juga Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk anak-anak juga yang juga sekolah minggu juga Engkau tolong supaya mereka tetap setia dalam ibadah sekolah secara online, juga dalam pelajaran mereka di sekolah. Engkau juga tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami hanya dapat mengucap syukur kepadamu pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Engkau memberkati setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah tetap setia di dalam mengikuti ibadah-ibadah secara online. Karena Engkau melihat hati masing-masing Tuhan. Terima kasih. Biarlah kami membuka hati hanya untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Juga Bapa dalam surga, di kota Mojokerto ini Engkau juga tolong supaya semua dalam keadaan yang kondusif Tuhan. Juga penularan Engkau akan tolong Tuhan. Semua ada dalam rencana-Mu. Engkau melihat kami masing-masing. Semua masyarakat yang ada juga untuk mereka boleh masuk dalam aturan-aturan yang membuat kami tidak menjalar atau penularan itu lebih jauh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan juga kepada sidang jemaat-Mu yang sudah Bapa ambil perhatian, mengucap syukur Tuhan lewat persembahan syukur. Engkau memberkati mereka karena mereka merasa bahwa Engkau juga sudah memelihara bukan hanya berkat-berkat jasmani saja, tetapi juga dalam segala hal Tuhan.
Terima kasih Tuhan juga yang sudah memberikan persembahan untuk diakonia yang dibutuhkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Engkau juga akan memberkati mereka juga yang sudah mengembalikan perpuluhan Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan, supaya Bapa di dalam surga membuktikan bahwa mereka sudah diberkati Engkau, dipelihara oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan berdoa untuk setiap pelayan-Mu Tuhan, baik yang ada pada pagi hari ini ataupun pelayan-pelayan yang melayani pada ibadah yang akan datang. Beri kekuatan, beri kesehatan, berikan urapan bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga Bapa menyerahkan semua sehingga ibadah-ibadah yang akan datang juga berjalan tetap dengan baik, menjadi perhatian sidang-Mu juga, dan juga Bapa memberikan kepada hamba-Mu apa yang harus disampaikan Tuhan bagi kehidupan kami sidang jemaat-Mu menghadapi keadaan akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati pelayan malam hari ini, pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, dan bila berkat Kau limpahkan, baik damai sejahtera, kasih karunia, Engkau limpahkan semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga berkat-berkat yang lain, berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.